Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gilang. Di sini saya akan membahas prinsip sarang merpati untuk tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Wijanegara, MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Ardiansyah dengan NPM 20106310500071 dari kelas 6B Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Nah, apa itu prinsip sarang merpati? Jadi, prinsip sarang merpati adalah salah satu penerapan prinsip yang melibatkan identifikasi keterbatasan jumlah tempat yang tersedia dan jumlah objek yang akan ditempatkan. Dengan menggunakan prinsip ini, kita dapat menyimpulkan adanya objek yang harus ditempatkan bersama, atau setidaknya satu tempat. Prinsip sarang merpati juga dikenal sebagai prinsip Dirichlet, adalah prinsip yang berkaitan dengan pengaturan objek-objek ke dalam kotak-kotak atau tempat yang tersedia. Nah, di sini prinsip ini digunakan untuk membuktikan adanya kelangkaan atau kelebihan dalam distribusi objek-objek. Prinsip sarang merpati. Prinsip sarang burung merpati menyatakan bahwa jika jumlah objek yang akan ditempatkan lebih besar daripada jumlah tempat yang tersedia, setidaknya satu tempat harus berisi lebih dari satu objek. Prinsip ini memberikan fondasi yang kuat dalam matematika diskrit, dan memiliki berbagai aplikasi yang luas dalam berbagai bidang matematika. Teoremanya, jika n plus 1 objek atau lebih, jadi bisa n plus 2, n plus 3, dan seterusnya. Jika n plus 1 objek atau lebih ditempatkan pada n kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi dua atau lebih objek. Nah, di sini ada catatan, prinsip ini tidak memberitahukan di sarang merpati mana yang lebih dari dua. Bisa di sarang pertama, bisa kedua, bisa ketiga, ataupun yang lainnya. Baik, kita langsung aja ke pembuktian teorema 1. Andaikan terdapat ada 5 kotak, karena di teorema dinyatakan n plus 1 objek, maka terdapat 5 plus 1 objek. Jadi total ada 5 objek, yang berarti akan ada satu kotak yang berisi 2 objek. Nah, di sini ada di kotak yang pertama, itu berisi 2, sisanya itu berisi 1. Nah, 2 ini bisa ditempatkan di sini, di tengah, bisa ditempatkan di paling ujung, ataupun yang paling ujung bisa kita kosongkan. Itu nggak apa-apa, itu bisa. Lanjut, di sini ada teorema 2, prinsip sarang merpati. Prinsip sarang merpati yang diperumum. Dikatakan bahwa jika n objek ditempatkan ke dalam m tempat dengan n lebih besar dari m, maka setidaknya satu tempat harus berisi lebih dari m per n yang kita bulatkan ke atas objek. M per n objek. Di sini pembuktiannya kita menggunakan lemma. Untuk setiap X elemen R, berlaku X pembulatan ke atas kurang dari X plus 1. Dengan kata lain, X min 1 itu kurang dari X. X min 1 kurang dari X. X-nya kita ganti dengan seperti teorema tadi, M per N. Yang dibulatkan ke atas, itu min 1 kurang dari M per N. Nah, di kedua ruas, kita kalikan dengan variabel N. Jadi N dikali M per N min 1 itu kurang dari N dikali M per N. Jadi N M per N min 1 itu kurang dari M. Dengan kata lain, total objek secara keseluruhan kurang dari M. Nah, hal ini bertentangan dengan M objek yang diberikan. Jadi, karena lemma ini bertentangan, maka pembuktian teoremanya maka terbukti. Nah, di sini ada contoh soal. Terdapat 30 siswa dari 30 orang siswa, paling sedikit terdapat 2 orang yang namanya diawali dengan huruf yang sama.
Nah, karena huruf alfabet ada 26, mohon maaf ini ada kesalahan, ada 26 huruf, maka akan ada satu huruf yang digunakan oleh dua siswa. Nah, M per N, M itu dari siswanya, N itu jumlah alfabetnya. Jadi 30 per 26 itu sebenarnya 1,15. Kita bulatkan ke atas, hasilnya menjadi 2. Jadi paling sedikit ada dua siswa dengan satu huruf yang sama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi prinsip sarang merpati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.